Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore hari ini kembali kita berkumpul dalam acara Taman Kalbu. Di kesempatan siar hari ini tanggal Sabtu 30 Maret 2024 masih bersama saya Ibra Hamzah. Dan pada sore hari ini di Taman Kalbu kita bersama narasumber kita ada Ustadz Haji M. Saleh Sakola. Beliau juga merupakan Wakil Ketua 3 Badan Amil Zakat Nasional Kota Ternate bidang distribusi. Apa kabar Ustadz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Ya, alhamdulillah. Dan di sore hari ini juga kita majelis taklim dari Ikatan Wanita Sulawesi Selatan Provinsi Maluku Utara. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah sehat semua ya. Dan untuk Anda pemirsa Gamalama TV, selama 60 menit ke depan saya Ibra Hamzah akan menemani Anda dalam program Taman Kalbu. Dan topik yang akan kita bahas pada sore hari ini bersama Ustadz HM Saleh Sakola adalah dengan judul terkait dengan amalan di 10 malam terakhir Ramadan. Untuk itu sebelum kita berdiskusi lebih jauh terkait dengan topik yang kita bahas sore hari ini, kita akan dengarkan pengantar yang disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Saleh Sakola. Pada Ustadz disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu majelis taklim Ikatan Wanita Sulawesi Selatan yang berada di Provinsi Maluku Utara, sehat semua Bu? Sehat. Alhamdulillah. Tiada kata yang indah diucapkan mulut yang sedang berpuasa selain pujian syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana curahan nikmat kasih sayang Allah yang tidak putus-putusnya kepada kita, utamanya kesehatan, kekuatan, kesempatan, sehingga alhamdulillah tidak terasa puasa kita hari pertama hingga hari yang ke-19 pada hari ini. Insya Allah dengan doa mudah-mudahan puasa kita hari pertama sampai pada hari yang ke-19 ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, senantiasa karena atas petunjuk dan bimbingannya melalui kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah sampai detik ini kita yakini Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, agama yang membawa kesejukan hati dan akan mengantarkan kita ke alam kebahagiaan, kesejahteraan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ibu-ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis, "Lau ta'alamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatuhu kulluha Ramadan." Sekiranya umatku ini mengetahui tentang apa-apa yang terkandung dalam bulan Ramadan, pasti mereka menginginkan semua bulan setahun itu menjadi Ramadan. Mengapa demikian? Li'annal hasanata fihi mujtami'ah. Karena semua kebajikan-kebajikan itu Allah kumpulkan dalam bulan Ramadan. Di antaranya yang pertama adalah wata'ata maqbulah. Seluruh ketaatan hamba-hamba Allah yang berpuasa melakukan di bulan Ramadan sekecil jarak apapun akan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tentu apalagi ibu-ibu dalam bulan Ramadan ini kadang-kadang tidur juga paling tinggi mungkin cuma 1-2 jam karena mempersiapkan sahur juga dan lain-lain sebagainya. Kalau itu dilakukan dengan keikhlasan hati, insya Allah itu bernilai menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, da'awatu mustajabah, seluruh doa
yang disampaikan oleh hamba-hamba Allah, yaitu mulut yang sedang berpuasa itu insya Allah diijabah oleh Allah. Doa yang tidak dapat ditolak oleh Allah yaitu dua pintu. Pertama di multajam di Ka'bah, yaitu ketika orang umrah dan haji, kalau tangan sudah terangkat di depan multajam, insya Allah doa tidak ditolak oleh Allah. Dan yang kedua, saat dia berbuka puasa. Makanya ketika waktu doa dibaca, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Itu jangan cepat-cepat diangkat air dan masukkan ke dalam tenggorokan, tapi sisipkan doa kita sebagai anak jeripaya orang tua harus ingat, lalu disambung dengan Rabbi gifirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Itu pahala puasa kita insya Allah juga akan dikirimkan kepada orang tua mungkin sudah mendahului kita. Lalu silakan minta, Allah bilang ud'uni astajib lakum. Mau minta apa? Kalian tidak minta pun Allah akan berikan, apalagi dimintai. Jadi saat air dimasukkan, bilang ya Rabb, 11 bulan aku derita suatu penyakit yang belum dapat disembuhkan oleh dokter. Maka melalui puasa dengan tetesan air pertama masuk ini seperti orang meminum air jam-jam, ya Rabb cabut penyakitku. Nah, untuk pengantar sementara itu dulu, siapa tahu ada timbal balik, ibu-ibu mau curhat sebentar nanti, silakan nanti kita kembangkan dalam pengajian ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ustadz Haji Muhammad Saleh Sakola yang menjadi narasumber kita pada sore hari ini di program Taman Kolbu dengan topik keutamaan 10 hari terakhir Ramadan. Untuk itu pemirsa Gamal Latifu dan ibu-ibu Majelis Taklim Ikatan Wanita Sulawesi Selatan Provinsi Maluku Utara, kita akan jeda sejenak. Kita kembali setelah komersil berikut ini. Baik pemirsa Gamalama TV, kembali masih bersama saya Ibra Hamzah dalam program Taman Kolbu. Topik sore hari ini adalah tentang keutamaan 10 hari terakhir Ramadan, dan sudah kita dengarkan bersama pengantar dari Ustadz Haji Muhammad Saleh Sakola. Beliau juga selain penceramah Dai Kota Ternate, merupakan Wakil Ketua 3 Badan Amil Zakat Nasional Kota Ternate bidang distribusi. Nah, ibu-ibu jamaah taklim dari Ikatan Wanita Sulawesi Selatan Provinsi Maluku Utara, tentunya penjelasan yang disampaikan Ustadz tadi menarik sekali untuk didiskusikan. Untuk itu saya akan membuka sesi pertama tanya jawab kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Siapa yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Oke, ternyata cukup banyak antusiasnya Pak ya. Ustadz, luar biasa. Iya. Ya. Oke, ibu yang di depan mungkin bisa perkenalkan diri, nama, dari mana? Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Suryati Akib. Kami dari IWSS Kota Ternate. Mohon izin Ustadz bertanya. Ada sebagian orang yang 10 hari Ramadan di 30 hari terakhir itu begitu mengutamakan, jadi pahalanya itu digenjot di 30 hari, ya 10 hari terakhir. Nah, bagaimana nilai pahala yang 10 hari pertama dan 10 hari kedua Ustadz? Saya Ustadz. Baik Ustadz, sudah bisa ditangkap pertanyaannya. Baik ibu-ibu, pertanyaan dari Ibu Haja Ririn. Kira-kira likur pertama, kedua, dan tadi ketiga itu bilang pahalanya sekian. Apakah yang pertama dan kedua? Nah, makanya puasa ini dibagi 3 babakan.
Ya, awalus syahr Ramadan rahmah wa wasatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Jadi dari malam pertama, kalau kita ini tahu Ramadan itu, insya Allah kita tidak jadikan sebagaimana musim durian. Ya, musim habis, musim selesai. Sekiranya kita ini tahu malam pertama hingga ke 10 itu tentu jamaah tidak seperti yang kita lihat. Malah semakin ke sana kepadatan jamaah itu semakin banyak karena punya keagungannya masing-masing. Pada malam-malam tertentu itu Allah akan berikan kepada kita. Contoh, pada malam pertama sampai 10 itu bab rahmat itu, rahmat apa yang diberikan oleh Allah manusia tidak ada satu yang tahu, tapi bisa lihat sendiri dibandingkan di luar Ramadan dan Ramadan. Baik yang bersifat ekonomi, tahu keduniaan, apalagi berhubungan dengan keakhiratan. Jadi pilih, siapa mau rebut dunia silakan. Siapa mau rebut menempatkan diri untuk meraih sesuatu untuk mengisi hati kita supaya mendapatkan target yang diletakkan oleh Allah, maka Allah butuh puasa pertama itu yang berpredikat adalah ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang beriman baru Allah katakan kutiba alaikumusiyam. Allah wajibkan untuk kita berpuasa sebagaimana kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Targetnya apa? Yaitu la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang bertakwa. Kenapa puasa itu membutuhkan orang bertakwa? Allah jaminan 3. Selama dalam Ramadan mulai hari pertama sampai seterusnya, yaitu innallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah bersama orang bertakwa. Kalau orang berpuasa di hati sudah seperti itu, insya Allah puasa akan terpelihara. Biar ibunda di belakang di dapur sendirian tengah hari sudah haus, lapar, ada makanan, ada minuman, silakan makan dan minum. Terus keluar pura-pura buka suak, tidak ada yang tahu. Tapi karena merasa diri innallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah bersama orang bertakwa, tak mungkin dia berani melakukan. Apalagi Allah katakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada yang nanya tentang aku, kata Allah, hai Muhammad katakan aku itu lebih dekat daripada urat nadi. Maka kalau orang berpuasa merasa bahwa Allah itu lebih dekat dari urat nadi, tak mungkin akan dia merusaknya. Yang kedua, wallahu waliyul muttaqin, sesungguhnya Allah siap menjadi wali, pendamping bagi orang bertakwa. Yang ketiga, fa innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah sayang, cinta sama hamba-hamba yang puasa karena iman mengharapkan ridha Allah, maka insya Allah dia akan memperoleh sesuatu tapi manusia tidak tahu. Yang kedua, di likur yang kedua, wasluh maghfirah. Di malam ke-11 itu ke-20, kalau betul-betul dia itu istiqamah menempatkan diri meraih untuk ampunan, asalkan Nabi bilang puasa karena bagaimana? Man sama Ramadana imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan hari pertama hingga seterusnya karena atas dasar iman mengharapkan ridha Allah, mereka itulah akan mendapatkan ampunan segala dosa-dosanya, baik dosa besar, dosa kecil, insya Allah dihanguskan. Kok segala cuma dosa tanggal 14 Februari serangan fajar? Ya, asalkan dalam Ramadan ini bagaimana cara nebusnya? Afdalus sadaqah sadaqatu fi Ramadan. Iya Pak Ustadz, tanggal 14 serangan fajar memang karena terpaksa, saya tidak ada uang Pak Ustadz. Jadi kalau sudah masuk, bagaimana cara mengeluarkan racun yang sudah dimakan itu? Yaitu dengan cara berbanyaklah infak sedekah, yaitu untuk mensucikan hal tersebut. Nah, apalagi di likur terakhir, insya Allah Allah janji tapi dirahasiakan, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadr khairum min alfi syahrin. Jadi di 10 hari terakhir itu kenapa orang banyak iktikaf? Kadang-kadang tidak pulang-pulang lagi, cuma meraih satu malam itu nilainya seperti 1000 bulan dia beribadah.
Maka mudah-mudahan bunda-bunda majelis ta'alim Ikatan Keluarga Sulawesi Selatan yang berada di Maluku Utara ini biar sibuk berdagang, tapi di akhir-akhir Ramadan itu rebut. Ada dua keuntungan. Kalau mau berdagang akan pasti selesai Ramadan keuntungan dunia akan dia peroleh, tapi di akhirat kasihan. Jadi silakan ibu-ibu, mudah-mudahan 10 hari terakhir itu kita bisa mendapatkan cap atau keuntungan atau kemenangan, yaitu la'allakum tattaqun. Mungkin ada lagi yang bisa ini, silakan. Baik, Ustaz, di sore hari ini makin menarik pertanyaan-pertanyaan yang masuk, dan juga ibu-ibu yang antusias untuk bertanya masih di program Taman Kalbu. Dan saya buka pertanyaan kedua bagi ibu-ibu yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Saya. Semangat sekali ibu-ibu. Iya, kita berikan kecepatan kepada ibu yang di belakang. Perkenalkan nama, dari mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi. Mohon izin Ustadz untuk bertanya. Jadi pertanyaan saya adalah, kami sebagai ibu rumah tangga yang repot di akhir-akhir Ramadan menjelang Lebaran ini, kira-kira bagaimana cara membagi waktu yang baik agar bisa mendapatkan pahala di 10 hari terakhir Ramadan ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kegelisahan ibu-ibu, Ustaz, ya, karena di 10 hari terakhir itu biasa ibu-ibu sudah berhadapan dengan kue-kue Lebaran nih, Ustaz. Bagaimana dengan hal seperti itu, Ustaz? Iya, memang ini menjadi penyakit masyarakat. Padahal itu di akhir Ramadan, wa akhiruhu itkum minan nar. Tapi kenyataan manusia sudah banyak, wa akhiruhu itkum minal masjid. Banyak jamaah sudah tinggalkan masjid. Apalagi ibu-ibu, ketika imam tanya, mana mama kok tidak salat, bikin kui. Kong papa jaga kui. Kong anak-anak kenapa tidak tarawih, makan kui. Masya Allah. Jadi biasa 10 hari terakhir tuh ibu-ibu sudah tidak lagi tarawih. Mereka sudah sibuk di dapur berhadapan dengan kui-kui kering. Maka sungguh disayangkan ketika mereka keluar kegembiraan karena kui banyak, tapi muka tidak ada cahaya, tidak ada nur Allah, nur Muhammad. Tapi ketika mereka bergembira hari raya itu, kasihan muka-muka kering karena diliputi oleh kui-kui kering. Makanya rebut di akhir Ramadan itu. Yang penting hadiah yang Allah berikan itu bisa didapatkan. Apa hadiahnya? 2 hadiah yang dalam Ramadan Allah berikan. Inni a'taitu ummata Muhammad nuraini kaila yadurhum dulmatani. Sesungguhnya aku, kata Allah, akan kuberikan 2 cahaya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang belum pernah Allah berikan kepada umat yang lain, agar mereka terhindar daripada 2 bahaya kegelapan, yaitu nur Ramadan wa nurul Quran, cahaya bulan Ramadan dan cahaya Al-Quran, dan juga kegelapan kuburan dan kegelapan di yaumil kiamah. Maka ini kalau memang kita tahu pasti menempatkan diri. Jadi ibu-ibu sungguh disayangkan kalau sudah 19 hari dia berpuasa, 1 juz pun dia belum membacanya. Memang tidak perlu mau khatamul Quran 30 juz. Yang penting dalam Ramadan ini meraih pahala sebanyak mungkin, yaitu qiraatil Quran, karena surga merindukan poin pertama adalah orang-orang yang talil Quran, tadarus Al-Quran. Pak Ustadz, tapi ya Allah mata berat, habis subuh mau mengaji tapi tidak bisa. Biar paksakan 1 ayat saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sadaqallahul azim. Insyaallah sampai mati tidak khatam. Ya, itu saja, nanti dikembangkan lagi. Terima kasih. Baik, Ustaz, menarik sekali pembahasan kita di sore hari ini dalam program Taman Kalbu dengan topik keutamaan 10 hari terakhir Ramadan.
Kita akan kembali sesaat lagi para pemirsa Gamalama TV dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Ikatan Wanita Sulawesi Selatan Provinsi Maluku Utara. Tetap bersama kami. Baik pemirsa Gamalama TV, masih kembali bersama saya Ibra Hamzah dalam program Taman Kolbu bersama ibu-ibu Majelis Taklim dari Ikatan Wanita Sulawesi Selatan Provinsi Maluku Utara dan bersama Ustadz kita, Ustadz Haji Muhammad Saleh Sekolah. Beliau juga merupakan Wakil Ketua 3 Badan Amil Zakat Nasional Kota Ternate bidang distribusi. Dan menarik, topik yang kita bahas masih terkait dengan keutamaan 10 hari terakhir Ramadan. Nah, untuk di segmen ini masih saya buka sesi diskusi dengan para ibu-ibu yang ingin bertanya. Kembali, silakan ibu-ibu angkat tangannya. Saya. Oke, kita ke ibu yang paling depan. Silakan Bu, perkenalkan nama, dari mana, dan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Umu Nisrina. Saya dari WSS Ikatan Wanita Sulawesi Selatan Provinsi Maluku Utara. Izin bertanya Pak Ustadz. Ya, pertanyaan saya, bagaimana hukumnya seorang suami yang iktikaf secara terus-menerus seperti itu di akhir menjelang akhir Ramadan, padahal dia atau beliau suaminya itu punya tanggung jawab terhadap istri dan anaknya di rumah. Terima kasih atas kesempatannya. Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami-suami yang taat beribadah tapi secara terus-menerus melakukan itikaf di masjid, Ustaz. Bagaimana hukumnya dan seperti apa jawabannya? Baik. Ini memang kadangkala di masyarakat sebagian seperti itu ingin meraih keutamaan di akhir Ramadan. Para suami-suami kadang-kadang tidak pulang-pulang lagi dari masjid. Ini juga perlu dipelajari. Apa tidak pulang-pulang lagi itu karena takut diserang oleh istri, karena akhir-akhir Ramadan itu proposal terlalu banyak, susun terigu 1 sak, mentega dan sebagainya, itu ditakuti. Tapi ada yang kalau dia berniat untuk iktikaf di akhir-akhir Ramadan itu tentu sebelumnya dia sudah mempersiapkan, sehingga di waktu dia 10 hari beriktikaf itu memang Rasulullah SAW juga anjurkan mulai malam 10 terakhir itu ikat pinggang sarung itu kuat-kuat supaya istri tarik tidak akan terbuka itu kain. Itu dalam rangka maksudnya menjaga keutuhan ibadah, apalagi dia mungkin terhindar dari itu, dia akan beriktikaf di masjid. Tapi kalau tidak mempersiapkan apa yang kesian dibutuhkan oleh istri di akhir-akhir itu, kan banyak pikiran istri karena tadi proposal belum diterima. Jangan-jangan sampai iktikaf itu rusak, apalagi seorang istri sudah ngotot ketika siang hari suami pulang, istri itu berkata, "Pak, apa tidak dengar di sebelah mereka sudah cok, kita belum cok, gara-gara cekcok dalam rumah tangga, kasihan gugurlah puasa kita." Karena satu hal yang diaminkan oleh Rasulullah SAW ketika waktu Rasulullah naik mimbar tangga pertama, dijebak oleh Jibril alaihissalam. Jibril berkata, "Ya Rasul, aminkan ketika aku berdoa." Apa doa Jibril? Salah satunya, "Ya Rabb, jangan terima amalan puasa hamba-hambaku, salat, haji, umrah dan sebagainya, yaitu dalam Ramadan ini suami istri selalu cekcok." Makanya istri juga harus memberi saran, "Pak, kalau ingin mau iktikaf di hari terakhir, siapkan dulu apa yang kebutuhan untuk di akhir-akhir 10 hari Ramadan itu." Begitulah kalau sudah saling pengertian, insya Allah ibu juga dapat pahala karena mengikhlaskan suami. Suami juga tidak ada masalah ketika dia beriktikaf di masjid. Oke Bunda? Ya, terima kasih. Baik, kita puas dengan jawaban Ustaz ya. Kita ke
Selanjutnya pertanyaan yang keempat, silakan ibu-ibu. Ya, si ibu yang di depan, silakan Bu. Nama yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama saya warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Suryati dari Ikatan Wanita Sulawesi Selatan Provinsi Maluku Utara. Saya asal saya dari Kabupaten Pindrang. Kasih jelas ya. Izinkan saya bertanya, Ustaz. Bagaimana kalau dalam bulan puasa kami tidak bisa hatam Al-Quran? Dan apakah bisa dilanjutkan setelah puasa? Dan bagaimana pahalanya? Demikianlah pertanyaan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, demikian Ustaz pertanyaannya. Pertanyaannya gimana Pak Ustadz? Saya punya tadarus ini tidak terselesaikan dalam Ramadan 30 juz. Apa bisa disambung di luar Ramadan? Kenapa tidak? Cuma memang kita ditekan agar supaya orang yang perbanyak talil Quran itu supaya dibentengi lidah kita itu tidak diberi kesempatan untuk mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat. Jangankan ibu, memang Ustadz juga kadang tidak bisa menyelesaikan, maka nanti habis Ramadan baru saya selesaikan. Yang dimaksudkan di sini sebenarnya yaitu kita dalam Ramadan itu untuk meraih pahala yang banyak, karena tentu nilai pahala orang membaca Al-Quran dalam Ramadan dengan di luar Ramadan beda. Kalau di luar Ramadan, Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah sabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu wal hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf." Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, maka akan dia mendapatkan 10 kebajikan, 10 rahmat. Dia tidak baca alif lam mim, tapi dibaca alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Tiap-tiap huruf itu Allah berikan pahala. Berarti kalau 3 huruf 30 kali kebajikan. Itu membaca Al-Quran tanpa air wudhu. Tapi kalau dia membaca dalam keadaan air wudhu, maka pahala diberikan per huruf 25 kali lipat ganda. Juga kalau dia membaca Al-Quran dalam keadaan salat, maka pahala per huruf 50 kali lipat ganda. Tapi kalau dalam Ramadan ini dilipat gandakan lebih daripada itu. Makanya nilainya beda. Itu tadi itu di luar Ramadan dengan dibagi. Kalau dengan membaca Al-Quran tanpa wudhu, pahalanya seperti itu. Kalau dengan wudhu, sekian. Apalagi dia baca dalam salat. Makanya habis Pak Ustadz, kalau orang belum mampu membacanya, Allah memberikan peluang supaya dia juga memperoleh pahala. Jadi kalau di rumah ada yang tadarus melalui speaker, yang penting dengar baik-baik. Karena Allah bilang, wa idza quriyal Qur'an fastami'ula wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran yang bunda-bunda belum mampu membacanya, pokoknya duduk di kursi mendengarkan orang membaca melalui speaker dengan baik, perhatikan apa yang dibacanya, maka apa yang dia peroleh pahala, ibunda pun yang tidak baca juga yang mendengar itu mendapat pahala sebagaimana orang membacanya. Jadi tidak ada batas. Sesungguhnya Al-Quran itu bukan cuma dalam Ramadan, tapi setiap saat kalau bisa bersahabat dengannya, hidup dengan Al-Quran, insya Allah hati kita akan selalu tenang. Terima kasih Bunda. Ya. Baik ibu-ibu Majelis Taklim Ikatan Wanita Sulawesi Selatan, pada sore hari ini kita akan kembali setelah kita ikuti jeda komersil berikut ini. Tetap bersama kami di Gamalama TV. Pemirsa Gamalama TV, masih bersama saya Ibrahim Hamzah dalam program Taman Kalbu
dengan tema pada hari ini yaitu tentang keutamaan 10 hari terakhir Ramadan. Masih bersama Ustadz Haji Muhammad Saleh Sakola selaku Wakil Ketua 3 Badan Amil Zakat Nasional Kota Ternate bidang distribusi, dan masih bersama dengan ibu-ibu Majelis Taklim Ikatan Wanita Sulawesi Selatan Provinsi Maluku Utara. Dan kita sudah sampai di segmen terakhir untuk Taman Kolbu kita di sore hari ini. Langsung saja, mungkin ada ibu-ibu yang masih ingin bertanya, silakan. Ya, ibu yang di belakang, silakan Bu, perkenalkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Ibu Dian dari Majelis Taklim Ikatan Wanita Sulawesi Selatan. Mohon izin bertanya Ustadz. Yang saya ingin tanyakan di sini, apa sih penyebabnya sehingga ketika menjelang akhir Ramadan itu kualitas ibadah semakin berkurang, tapi lebih euforia kepada menyambut hari datangnya hari Lebaran, misalnya mempersiapkan kue, mempersiapkan baju-baju seperti itu. Kira-kira amalannya seperti apa Ustadz? Apakah itu mengurangi ibadah kita dengan amalan kita? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah tidak fokus beribadah ketika menjelang akhir Ramadan dan lebih sibuk untuk menyambut Lebaran. Nah, apa penyebab fenomena ini terjadi, Ustaz? Dan bagaimana Ustaz menyikapi tentang ibu-ibu yang seperti ini? Ya, ibu-ibu memang dari tahun ke tahun kenyataannya seperti itu. Kadang di akhir-akhir Ramadan banyak sudah tidak fokus untuk beribadah, padahal di likur-likur terakhir itu Allah rahasiakan, dan kapan turun tidak tahu. Jadi kalau kita itu memang 1 tahun cuma 1 bulan itu Allah berikan kekhususan, yang apalagi di likur terakhir hari ke-10 terakhir itu. Dan tadi saya sudah bacakan ayatnya, siapa memperoleh Al-Qadar di hari-hari terakhir. Karena ini 2 kemungkinan. Lailatul Qadar itu apa seseorang itu ketika itu ditetapkan, mungkin usia kita terakhir pada tahun ini berpuasa, tidak berjumpa lagi Ramadan yang akan datang, maka dia akan maksimalkan. Jadi qada dan kadarnya, ketentuan ditetapkan usia seseorang pada saat-saat mungkin Lailatul Qadar. Apakah kebajikan atau dia memperoleh masih dipanjangkan usia sampai Ramadan yang akan datang, itu rahasia Allah. Maka kalau kita ini sadar, jadikanlah Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir, sehingga memaksimalkan 1 malam pun tidak dia akan tinggali. Kenapa? Apalagi orang yang puasa biar sebulan penuh, tapi kalau dia tidak salat, kasihan. Sesuai dengan arti puasa, artinya perisai sarung yang kosong, tidak ada isi. Maka harus diisi dengan ibadah-ibadah seperti salat wajib dan sunnah, begitu banyak rakaatnya. Ada 8 tambah 3, ada 20 tambah 3. Maksudnya supaya sarung yang kosong tadi dipadati. Itu pun ya tentu masih kurang juga, maka diisi juga dengan infak sedekah. Sedangkan orang sudah maksimalkan puasa sempurna 1 bulan, salat wajib dan tarmi tidak pernah ia tinggali, tetapi itu pun belum diterima pahala puasa kita. Rasulullah SAW katakan, saumu syahr ramadana mu'allakum bainas samai wal ard. Puasa Ramadan yang dilakukan selama sebulan itu, tapi pahalanya masih terkatung-katung antara langit dan bumi, belum diangkat dan diterima oleh Allah. Terkecuali illa bi zakatil fitri, terkecuali pada malam itu dan besok Idul Fitri sebelum khatib naik ke mimbar, dia tebus jiwa dengan zakat fitrah cuma Rp45.000, baru pahala puasa kita diangkat oleh Allah. Apalagi anak mungkin 15 orang, ya 15 orang, terus bilang
bayar 10 orang dulu, yang 5 nanti habis Ramadan sudah. Naudzubillahi min dalik. Ibu melahirkan pada pagi itu sebelum khatib naik, bayi itu harus dibayar zakatnya, jiwanya. Baru bayangkan puasa kita diangkat oleh Allah. Begitu pula walaupun yang berhak menerima zakat, fakir miskin, anak yatim piatu dan sebagainya, yang 8 mustahik yang wajib menerima, tapi mereka juga wajib mengeluarkannya. Maka sesungguhnya zakat itu kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari awal sudah bisa dapat dikeluarkan sehingga mereka bisa memenuhi kewajibannya. Karena status manusia tidak sama, ada yang memang tidak ada sama sekali. Makanya yang berada itu Ramadan ini berkesempatan. Apakah afdalus sadaqatu fi Ramadan? Seafdal-afdalnya sedekah dikeluarkan ada pada bulan Ramadan. Apalagi yang punya usaha besar, hitunglah sekarang supaya dicuci itu harta-harta yang selama 11 bulan kalau sudah memenuhi persyaratan. Contoh Bunda, ibu mungkin berusaha hari itu dapat 10 juta, berarti buka 2,5%, berarti 250.000 dibuka dulu, baru ibu masuk di mall dan Alfamidi. Cuci dulu itu ya, jangan belanja dulu nanti itu baru. Jadi Allah tegaskan dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 103 itu fi'il amar tegas, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat, infak, sedekah dari sebagian harta yang Allah titipkan kepada mereka. Gunanya untuk apa? Bersihkan supaya hati mereka akan tenang. Begitulah mudah-mudahan ya, ditutup terakhir Ramadan itu jadi luar biasa. Puasa sempurna, salat sempurna, tapi kalau itu tertinggal kasihan. Puasa cuma Nabi bilang, kam min saimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak umatku berpuasa di bulan Ramadan, tapi pahala sedikit pun mereka tidak memperolehnya. Yang dapat cuma haus dan lapar saja. Mudah-mudahan ibu-ibu dari jauh-jauh datang ke sini tidak akan memperoleh itu, tapi dapat memperoleh kemenangan, yaitu la'allakum tattaqun. Terima kasih Bunda. Iya, satu segmen terakhir lagi atau satu penanya terakhir yang kita berikan kesempatan. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya. Saya. Ya, silakan. Terakhir nih. Yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Lia Nurmala dari Ikatan Wanita Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara. Izinkan saya bertanya, Ustadz, bagaimana hukumnya mengeluarkan zakat fitrah 2 kali? Contohnya, saya mengeluarkan zakat fitrah untuk anak saya yang berada di luar daerah, namun ternyata anak saya juga mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri. Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan terkait dengan zakat nih. Kebetulan beliau juga wakil ketua 3 Badan Amil Zakat Nasional bidang distribusi, jadi sangat tepat pertanyaan yang diajukan kepada Ustadz sore ini. Ibu, zakat fitrah itu tentu punya ketentuan. Biar ibu mampu, punya duit, tetapi ketetapan zakat fitrah dibayar per jiwa dan hanya sekali saja per orang. Jadi per jiwa tadi saya katakan sudah keputusan Kementerian Agama hanya Rp45.000. Kalau ibu lebihkan, bukan itu adalah zakat, tapi dia masuk infak dan sedekah. Jadi kalau ibu keluarkan di sini niat untuk seluruh anak-anak yang dikeluarkan, tapi dia berada di sana di Sulawesi, ibu sudah keluarkan, dia di sana keluarkan, berarti yang satu dia masuk kepada infak dan sedekah. Begitu pula kalau siapa yang mengeluarkan zakat fitrah di luar Ramadan, bukan lagi bernilai zakat, tapi itu sudah bernilai sedekah, infak sedekah. Makanya ibu jangan bilang ketika waktu masukan proposal, suami berkata di sana cuma sisa zakat, ibu berkata sudah bayar setengah dulu, setengah nanti atur dengan imam, nanti habis Ramadan baru kita tebus, kasihan. Jadi tidak bisa tawar menawar. Yang mampu juga pas-pas Rp45.000, yang susah sama sekali juga tetap Rp45.000 supaya disamaratakan. Jadi Ramadan memang Masya Allah mempersatukan kita, mempersaudarakan kita, dan menyamakan derajat kita. Perbedaan cuma orang yang bertakwa kepada Allah.
Begitu. Karena tidak ada waktu buka puasa. Ketika waktu detik-detik berbuka, ya Pak Wali Kota buka duluan, Pak Gubernur buka duluan. Tidak. Semuanya adalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Allah tidak lihat kue yang ada di atas macam-macam yang enak-enak, tetapi yang dinilai tetesan pertama air masuk itu apa diterima puasa kita atau tidak. Makanya Nabi bilang, innallaha la yanduru ila suwarikum wa ajsadikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. At-taqwa hahuna wa yusiru ila sadari. Sesungguhnya Allah tidak memandang, tidak melihat puasa kita dari hari pertama sampai hari ini dan seterusnya, tetapi Allah melihat dan memandang puasa seseorang itu adalah, Nabi bilang, hatimu, hatimu dan amal perbuatanmu. Itu saja yang dilihat. Karena kadang orang memberikan contoh, ibu di sore hari mau beramal, kue diantar ke sebelah rumah. Karena ibu bikin cuma satu rupa di rumah, maka diperbanyak satu piring antar ke tetangga dengan niat siapa tahu piring ini ada isi baliknya. Tahu-tahu kesian karena di sana juga orang berkekurangan, piring balik tidak ada isi. Ibu berkata, berhenti antar. Berarti ibu tidak ikhlas. Nah, kalau untuk mencari keridaan, sesuatu yang diberikan tidak usahlah mengharapkan baliknya. Jangan beramal karena ada wa makara'na minal maksud. Iya, memberikan sesuatu berkarena karena ada maksud. Iya. Terima kasih. Sebelum tutup, kita bimbing istighfar dulu. Siapa tahu 19 hari berpuasa ini ada kebocoran-kebocoran, ada kehilafan dan kesalahan. Mudah-mudahan dengan istighfar ini Allah maafkan dan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa qabli rizqan wasi'an wa tub alaina tawbatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Gamalama TV, telah berakhir sudah program Taman Kolbu dengan tema keutamaan 10 hari terakhir Ramadan. Dan terima kasih juga kepada Ustadz narasumber kita, Ustadz Haji Muhammad Saleh Sakola, selaku Wakil Ketua 3 Basnas Kota Ternate bidang distribusi, terutama kepada ibu-ibu Majelis Taklim Ikatan Wanita Sulawesi Selatan Provinsi Maluku Utara. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Provinsi Maluku Utara, Bapak Haji Rajman Maka, SKM MKes, juga kepada Ketua IWSS Provinsi Maluku Utara, Ibu Imelda Ado, juga kepada Ketua KKSS Kota Ternate, Bapak Haji Nasir Sabola, dan Ketua IWSS Kota Ternate, Ibu Haji Endang M. Purwanto. Demikian, semoga bermanfaat apa yang menjadi perbincangan kita sore hari ini. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.